Pada latihan berikut ini, kita akan mengedit file latihan 1. Untuk itu, kita harus membuka file latihan 1. Tekan tombol Windows dan huruf E untuk membuka Internet Explorer. Lalu cari local disk D. Klik dua kali pada folder file latihan Excel 2007. Lalu cari file latihan 1.xlsx. Klik dua kali pada file tersebut. Oke, ini adalah file latihan 1.xlsx. Lalu kita akan menyisipkan satu kolom di antara kolom jenis kelamin dan tempat lahir. Caranya klik kanan pada kolom header E, lalu klik insert. Tempatkan pointer atau kursor pada sel E5, lalu ketikkan keterangan. Tekan enter. Di sini keterangan ini akan kita masukkan menggunakan rumus if, di mana apabila jenis kelamin ini huruf P, maka keterangannya adalah perempuan. Dan jika pada kolom jenis kelamin ini hurufnya adalah L, maka keterangannya adalah laki-laki. Aktifkan kursor pada sel E6, tekan tanda sama dengan, ketikkan if, buka kurung, lalu klik pada sel D6 yaitu jenis kelamin, lalu sama dengan tanda petik 2, lalu ketik P, tanda kutip 2, lalu tekan titik koma, lalu buka tanda petik 2, lalu tuliskan perempuan, lalu tutup tanda petik 2, tekan tanda titik koma, lalu buka tanda petik 2, lalu ketikkan laki-laki, tutup tanda petik 2, lalu tutup tanda kurung. Di sini saya akan jelaskan rumus ini. Oke, saya baca menggunakan bahasa Indonesia yang artinya jika jenis kelamin sama dengan P, maka keterangannya nanti perempuan. Tetapi jika tidak P, maka keterangannya adalah laki-laki. Lalu coba kita tekan enter. Perhatikan pada sel keterangan akan dihasilkan perempuan karena jenis kelamin di sebelah kiri adalah P. Lalu coba kita klik tahan geser lalu geser ke bawah. Maka akan dihasilkan hasil di bawahnya adalah laki-laki karena di jenis kelamin sebelah kirinya L. Begitu seterusnya. Lalu kita akan menyisipkan satu kolom pada kolom header antara kolom header H dan kolom header I. Klik kanan pada kolom header I, lalu klik insert. Maka akan ditambah satu kolom. Di sini pada sel I5 ketikkan keterangan. Kita akan membuat keterangan dari agama ini. Apabila agama itu hurufnya I, maka keterangannya adalah Islam. Sedangkan jika K, maka keterangannya adalah Kristen. Kita lebarkan sedikit kolom header I. Klik tahan, geser ke kanan. Oke, lalu aktifkan pointer atau kursor pada sel I6. Lalu tekan tombol sama dengan. Ketikkan if, buka kurung. Klik pada sel H6, yaitu agama. Lalu tekan sama dengan tanda petik 2, lalu huruf I, tutup tanda petik 2, lalu titik koma, lalu buka tanda petik 2, ketikkan Islam, tutup tanda petik 2, lalu titik koma, buka tanda petik 2, lalu ketikkan Kristen, lalu tutup tanda petik 2, lalu tutup tanda kurung. Saya akan jelaskan rumus ini. Jika agama itu adalah I, maka akan di keterangan ditulis Islam. Selain itu adalah Kristen. Coba kita tekan enter. Maka karena di sel H6 itu adalah I, maka keterangannya adalah Islam. Sekarang kita copy rumus ini, klik tahan, geser ke bawah. Oke, pada agama yang
tertulis K, maka harus keterangannya adalah Kristen. Untuk mendapatkan umur, maka klik pada sel K6, lalu tekan tombol sama dengan, tuliskan rumusnya adalah year, buka kurung, now, buka kurung, tutup kurung 2 kali. Oke, di sini tahun sekarang akan dikurang dengan year, buka kurung, tahun lahir, yaitu sel G6. Lalu tutup kurung, lalu tekan spasi, ketikkan tanda dan, tekan spasi, buat tanda petik 2, tekan spasi, buat tanda petik 2, tekan spasi, tekan tanda dan, lalu spasi, lalu buat tanda petik 2, ketikkan tahun. Lalu tutup tanda petik 2, lalu tekan enter. Maka akan didapat kata 4 tahun. Sekali lagi akan saya jelaskan rumus ini. Lihat pada formula bar ini. Year now fungsinya untuk mengambil tahun sekarang, lalu dikurang year G6, yaitu tahun tanggal lahir dari sel G6 ini. Lalu fungsi ini adalah fungsi dan ini sebagai konkatensi string, yaitu penggabung antara huruf dan string. Oke, lalu kita copy rumus ini, klik tahan pada rumus, lalu geser ke bawah. Oke, lalu pada posisi terblok, klik icon line text right. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan ulang. Lalu pada sel L16, yaitu jumlah dari siswa, kita akan menggunakan rumus count. Tekan sama dengan, lalu ketik count, buka kurung, klik dan tahan pada sel A6 sampai sel A15, lalu tutup kurung, lalu tekan spasi, tekan tanda dan, tekan spasi, tekan tanda petik 2, tekan spasi, tekan tanda petik 2, tekan spasi, tekan dan, tekan spasi, tekan tanda petik 2, lalu ketikkan orang. Lalu tutup tanda petik 2, lalu tekan enter. Maka akan didapatkan kata 10 orang. Lalu aktif pada sel L16, klik icon line text right. Selanjutnya kita akan menggeser kata-kata ini, klik pada sel J18, tahan geser sampai sel J23, tekan Ctrl X. Lalu klik pada sel K18, tekan Ctrl V. Tekan Ctrl S sekali lagi karena kita telah melakukan perubahan. Lalu kita akan mengurutkan data ini berdasarkan nama. Klik dan tahan pada sel B6, geser sampai sel L15. Pada posisi terblok, lalu klik icon sort and filter, lalu kita urutkan berdasarkan sort A to Z. Perhatikan, maka data ini akan diurut dari huruf A sampai ke huruf Z. Oke, lalu kita kecilkan sedikit tampilan layar ini agar nampak semua. Oke, tadi kita telah mengurutkan berdasarkan nama. Sekarang kita akan mengurutkan berdasarkan umur, nama, dan jenis kelamin. Oke, kita klik tahan pada sel B6 sampai dengan sel L15. Lalu klik icon sort and filter. Lalu kita pilih custom sort. Oke, pada custom sort ini, sort by-nya kita pilih berdasarkan umur. Ordernya akan kita pilih Z to A, agar diurut dari yang besar ke yang kecil. Lalu kita akan mengurut juga apabila ada umur yang sama akan diurut berdasarkan nama. Maka kita klik add level. Lalu pada then by kita klikkan nama.
Lalu value-nya adalah A to Z, dari A sampai ke Z. Jika memiliki nama yang sama juga, maka akan diurutkan lagi berdasarkan jenis kelamin. Klik add level sekali lagi. Then by-nya kita buat jenis kelamin. Kita urutkan A to Z, lalu klik OK. Perhatikan di sini, maka data ini akan diurutkan berdasarkan umur. Dari umur yang lebih besar ke umur yang lebih kecil. Lalu di sini ada umur yang umurnya itu sama-sama 4 tahun, maka akan diurutkan lagi berdasarkan namanya. Misal, di sini si Dian adalah umurnya 4 tahun, sedang si Priska juga umurnya adalah 4 tahun. Maka posisi Priska tidak di atas Dian, karena tadi kita mengurutkan berdasarkan nama juga. Jadi apabila ada umur yang sama, maka diurutkan lagi berdasarkan nama. Lalu kita perhatikan pada nama Saud Simatupang dan Susilawati, di sini memiliki nama dengan huruf depan S. Maka kita akan mengurut lagi berdasarkan jenis kelamin. Karena jenis kelamin Susilawati adalah perempuan, Susilawati akan di bawah dari Saud Simatupang.